Perkenalin, namaku Gani Mahendra, biasa dipanggil Gani. Aku asalnya dari Jogja. Kebetulan aku sekarang semester 8 di alih program D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Jadi sebelumnya aku itu D3 Teknik Geomatika, angkatan 2017. Terus tahun 2020 kemarin lulus. Dan kebetulan di UGM itu, di sekolah vokasi itu sekarang baru ada program dari D3 ke D4, jadi D3 semua sudah tutup. Nah, terus di 3 tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2020 sampai 2021, itu ada alih program, Pak. Jadi yang dari D3, lulusan tahun 2000, dari angkatan 2015 sampai 2018 itu boleh alih program ke D4, gitu. Oh, oke. Kemudian Kak, kalau misalnya secara umum ini D4 teknologi survei dan pemetaan dasar ini tuh dan pemetaan dasar itu seperti apa sih Kak? Itu tuh kalau teman-teman tahu kayak jurusannya kayak geodesi dan geomatika. Jadi kayak ilmu pengukuran bumi sih, permukaan bumi. Jadi bisa pengukuran permukaan bumi di darat, mau di laut maupun di udara. Gitu sih dari saya. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya mata kuliah dan tugas yang khas dari jurusan Kakak ini apa sih Kak? Kalau apalagi di sekolah vokasi ya, itu yang paling khas yang jelas praktek. Tapi kalau untuk di prodiku di D4 TSPD itu yang paling khas praktek di lapangan sih, yang paling senang. Ada namanya praktek survei pemetaan atau survei terestris atau ilmu ukur tanah. Jadi di situ kita belajar gimana caranya melakukan pengukuran bumi, mulai dari 2 dimensi sampai 3 dimensi. Mulai dari pakai alat yang sederhana kayak meteran, pita ukur, teodolit, sampai alat-alat yang canggih kayak misalnya GPS, atau pakai total station, atau alat-alat lainnya seperti drone, UAV, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, yang paling khas itu kalau di praktek, pasti di akhir praktek atau mendekati UAS, itu biasanya kita ada yang namanya final project. Dan itu biasanya kita nggak tidur, kita bikin, kalau di TSPD, final projectnya biasanya bikin peta. Bikin peta, kalau semester 1 itu petanya 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti peta datar. Semester 2 itu petanya 3 dimensi, peta topografi, tapi masih menggunakan alat yang sederhana. Semester 3 kita ya cuma sama peta topografi, tapi alat yang digunakan udah canggih, udah manual. Contohnya kayak total station, kayak gitu sih Mbak. Oke. Kemudian nih Kak, apa sih alasan yang mendasari Kakak untuk memilih D4 teknologi survei dan pemetaan dasar ini? Alasannya, karena saya kan AP Mbak, alih program. Saya dulu karena kepepet sih, karena kan juga baru pandemi gini ya. Awalnya saya kan dari D3 itu pengen langsung kerja, tapi ternyata kok dari orang tua minta untuk teruskan ke S1, terus juga baru corona kayak gini, pandemi kayak gini, akhirnya saya milih D4 survei pemetaan dasar AP alih program. Tapi yang reguler juga ada kok, D4 reguler. Oke, kemudian di jurusan Kakak ini ada nggak sih Kak kayak konsentrasi yang nantinya mahasiswa harus memilih salah satu itu? Kalau konsentrasi untuk memilih itu enggak, karena di D4 SPD semua konsentrasi itu diberikan Mbak. Jadi kalau di survei pemetaan itu ada konsentrasi survei terestris itu dikasih dari semester 1 sampai semester ke-3 itu dikasih. Terus ada survei GNSS, nanti dikasih di semester ke-4. Nah, nanti kalau sudah atas, semester 5, 6, 7, dan seterusnya, itu biasanya udah penerapannya. Jadi misalnya survei pemetaan tadi digunakan untuk di bidang BPN itu untuk apa, di bidang pertambangan untuk apa, di bidang sipil untuk apa, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Kalau konsentrasi yang harus dipilih nggak ada. Jadi di TSPD ini semua mahasiswa dapat semua konsentrasinya. Oke, kemudian di jurusan Kakak ini khususnya berarti di vokasi UGM ya Kak? Ya Mbak.
Ya, ya, vokasi UGM ini ada berapa jalur masuk sih, Kak? Kalau setauku itu yang pertama ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu bisa dari jalur olahraga, terus dari jalur rapot, terus jalur kalau di vokasi ya khusus untuk SMK itu ada. Gitu sih. Kalau ujian tulisnya kayaknya kalau tahun lalu ya, setahu tahun lalu itu pakai pakai nilai SBMPTN gitu. Ya, oke. Kemudian Kak, ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru khususnya di jurusan Kakak ini? Oh, tipsnya itu kayak berani magang. Menurutku gini, kalau liburan itu jangan dipakai untuk liburan, tapi buat cari relasi. Contohnya ya magang di mana, karena itu bakal berguna banget pada saat kita lulus. Nah, ketakutan mahasiswa sekarang itu ketika mereka mau magang, takutnya ilmunya kurang. Padahal ya enggak juga sih. Kalau ilmu dikatakan kurang, ya belajarnya di situ. Pengalamanku ketika aku magang itu malah aku dapat relasi, dan alhamdulillah sampai sekarang ketika ada proyek-proyek aku masih diajak gitu loh. Itu pun dari magang. Jadi saranku coba cari relasi dengan cara magang, dengan cari teman yang banyak sebanyak-banyak. Gitu sih, jangan jadi mahasiswa yang kuper. Oke, kemudian Kak, kalau di jurusan Kakak ini prospek kerjanya di mana saja dan kemana saja sih Kak? Kalau prospek kerjanya sih banyak, ada ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, terus ada ke BIG, Badan Informasi Geospasial itu juga ada, terus ke buka KJSKB, jadi buka semacam penyewaan alat survei juga bisa, ke pertambangan bisa, ke bidang kehutanan juga bisa, ke pertambangan bisa, kehutanan bisa, banyak sih Mbak sebenarnya. Ada juga yang bisa kerja di Gojek, jadi juga ada. Ya gitu Mbak, banyak sih kalau mau prospek kerjanya itu sebenarnya. Tinggal kita bisa ekspornya aja. Berarti macam-macam gitu ya Kak? Iya. Iya Mbak. Oke. Kemudian Kak, apa sih rencana Kakak nanti setelah lulus? Rencana aku habis lulus ya pengen jadi PNS saya. Ya itu sih. PNS di mana nih Kak? Wah, pengen PNS di BPN sih sebenarnya, pengennya. Otomatis ya harus keluar Jawa sih. Ya itu masih plan sih, masih rencana sementara ini sih. Gitu. Oke, Kak Gani, terima kasih atas sharing pada malam hari ini yang sangat bermanfaat khususnya untuk semua yang menonton